Hadir, Miss. Mayang, Ada, Miss. Ezra, Hadir, Miss. Faradila, Hadir, Miss. Juve, Hadir, Miss. Maharani, Mela, Hadir, Miss. Alam Zahid, Hadir, Miss. Nabila Ananda, Hadir, Miss. Nadila Lovina. Hadir, Miss. Nah, ini ketemu salah satu siapa? Naya, Saya, Miss. Raisa. Loh, ini si Pangono nggak salah ini. Bimbelnya kan masih nanti ya. Raisa Alia ada? Oh, hadir. Reni, Hadir, Miss. Syarif, Hadir, Miss. Sheryl Syafa, Larissa Fania, dari pagi, Virus, Imam, ya lemes sih, Mam. Kaila, iya, Mainela, Farhat. Nah, ini semangat ini. Irfan, lemes mana? Nabila Pranadita, Naswa, Rehan Wahyu, Ramadhania, Satria. Ini juga kemarin bimbelnya telat banyak. Ulung. Hadir, Miss. Berarti yang nggak ada cuma Clarissa ya. Saya share screen tugas pertemuan 4. Nah, saya kan sudah menyampaikan tidak ada PR ya, tapi kalian masih ada kasbon PR ke saya nih. Saya cek dari yang atas dulu. Karena paragraf 1, 14, dan judul kan semuanya harus ngisi ya. Nomor absen, tadi sudah sempat saya tanyakan, nomor absen 6. Ini kan kosong, nomor absen 6 siapa tadi? Oknum yang tidak mengerjakan. Clarissa Fania. Kemudian nomor absen 10. Imam. Nggak ada, Mam. Nah, kok bisa? Tanya sendiri lah. Kok kamu nyuruh-nyuruh saya sih? Ya, yang jelas kan ada 3 yang wajib kalian isi di nomor itu sesuai dengan nomor absen. Paragraf 1, paragraf 14, dan judul. Absen 12, Kaila, Tumben. Kemudian nomor absen 21, 22, Nadila Lovina dan Naswa. Nomor absen 25, Raisa Alia. Nah, ini ke bawah alhamdulillah sudah. Kan untuk yang argumen, kalian bebas memilih ya. Paragraf 2 sampai paragraf 13 mau ngisi yang mana. Mau kalau isi semuanya boleh. Suka kalian. Minimal kan 1. Beda lah. Nggak cuma nulis 1. Jadi intinya nanti kalau saya total, itu harusnya tiap orang itu membuat 4. 1 bagian tesis, 1 argumen, 1 penegasan, 1 judul. Kemudian saya
Ya kan berarti kurang sih, Mam. Kasbon lagi. Lo nggak boleh kupas atasnya. Ya nggak oleh, tak. Kok enak tuh nyontoh ketemuan, Mam. Langsung ketahuan dari sini siapa yang nyontek. Nah, ini program 14 nomor absen 2. Alkito, gak ngisi. Kemudian 6 loh. Sama kan, berarti memang nggak ngisi. Ada yang kesingsa gitu kan. Coba 10. Lah, kosong kan? 12 tadi sudah kan? Nomor absen 12 juga. Kemudian nomor absen 21 ada 2 loh kan sama. Berarti memang nggak ngerjakan. Bukan Saya waktu itu sudah ngisi, Miss. di mana nah kok nggak ada? Hah? Iya. Kalau kesulitan ngisi mungkin bisa minta tolong temannya. Tapi kalau dari HP kan kita masih download aplikasi gitu kan. Coba kalau ngisi dari laptop, insya Allah langsung bisa. Nomor absen 25, oh iya sama orangnya. Yang lainnya sudah, ini judulnya. Nomor absen 6, 10 ya kan. 12 sama orangnya. Berarti ya memang ini yang tidak mengerjakan. Gitu. Segera ya dituntaskan. Kemudian yang kemarin ini kan harus 3 yang kalian lampirkan ya. Yang pertama linknya atau peranalannya, yang kedua infografisnya. Ini belum saya ganti, tapi kan kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah infografis. Ini jelas ada 2 yang tidak mengumpulkan atas nama Clarissa dan Arya Angka. Kalau yang telat-telat biarin, nggak saya masukkan di poin, yang penting kumpulkan. Nah ini Imam kok cuma 2 yang diunggah, Mam? Terusnya berapa lagi? 3 linknya. Oh. Jadi jangan jadikan 1. Ada itu yang semua jadikan 1. Ngeceknya susah. Udah ya, kelamaan. Maksud saya ini kok muter-muter tok gitu loh. Langsung 3 ini coba. Jadi itu harus ada linknya. Harus ada linknya. Ini kan, ini contoh yang benar. Link, hasil analisis kelompok, kita cek infografis sudah sesuai atau tidak. Infografisnya ini kan individu ya, bukan satu kelompok buat satu terus masing-masing ngepost, enggak kayak gitu ya. Ini kenapa sih lemot sekali? Nah, seperti inilah contoh infografisnya. Gitu. Tapi alangkah lebih baiknya ya kalau judulnya tidak seperti ini. Infografis film 5 cm. Lebih baik judul ulasannya itu apa? Ulasan versi kalian ya, bukan judul yang kalian ambil dari linknya ini. Nah, ini dengan menyertakan nama anggota kelompok ini sudah benar seperti ini cara mengerjakannya. Ada linknya, ada hasil analisis kelompok, ada infografisnya, dan penyertaan nama anggota kelompoknya siapa saja. Itu ya. Yang lainnya silakan kalian cek sendiri. Kemarin tuh saya lihat ada yang di kelas lain, infografisnya itu cuma ketikan di Word, tapi dijadikan gambar. Ya nggak gitu juga kali ya. Kan itu bukan infografis namanya. Sekarang kan itu di dinding, infografis bisa di mana saja. Iya, ini siapa tadi yang bilang saya? Kalau saya linknya di analisis di teksnya. bawah. Ya. Ya, enggak apa-apa wis kalau memang sudah menyertakan di situ. Itu ya, Rek ya. Miss, linknya di infografis nggak apa-apa. Jangan di infografis. Kalau misalkan di analisis enggak apa-apa. Tapi kalau memang itu kan sudah salah ya, sudah di infografis, berarti langsung aja kamu perbaiki tugasnya. Masukkan seperti ini. Bagus. Ya, terlambat nggak saya masukkan ke pelanggaran, tapi kalau nggak ngumpulkan, ya langsung saya masukkan di pelanggaran gitu loh. Paham ya? Sekarang kita ke pertemuan 6. Ini adalah latihan soal. Dari kelas 10 sampai kelas 12 ya materinya, Rek.
Silakan kalian baca-baca dulu dari beberapa nomor. Mungkin kalian ngerjakan 5 soal dulu ya. Terus setelah itu kita bahas. Saya beri waktu sampai berarti sampai 10.52. Silakan kalian baca. Ini dikerjakan semua, Miss. Lihat-lihat sampai Sampai nomor 5, Mam. Iya, sampai jam 10.52. Ya Allah, Mam. Lama-lama saya emosi sama kamu, Mam.
Kurang 2 menit lagi. Baik, sudah jam 10.52. Kita mulai dari nomor 1 ya. Saya tunjuk dulu untuk nomor 1, Nadila Lovina. Nadila Lovina, untuk fakta dulu ya, sebelum kamu memilih mana fakta, mana yang opini, cirinya fakta apa yang masih kamu ingat sampai sekarang?
Lofi, ciri Iya, fakta. Iya, cirinya fakta apa? bersifat kuantitatif. Maksudnya kuantitatif itu gimana ya? Sudah terjadi. Adanya angka, Miss. Oh ya, diikuti dengan data berupa angka-angka. Kemudian apa lagi? Bisa dibuktikan. Kenapa? Bisa dibuktikan. Oh, bisa dibuktikan. Ya, terus? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Oke. Menggunakan kata relatif atau tidak? Relatif itu kan menurut satu orang iya, misalkan cantik ya. Menurut satu orang itu cantik, terus orang lain mungkin tidak cantik. Itu kan relatif. Apakah fakta juga mengandung kata relatif? Tidak, Miss. Tidak Objektif. ya. Oke. Sudah terjadi ya fakta itu ya? Iya, Miss. Oke. Baik, terima kasih. Untuk soal nomor 1, teks pertama ini ya. Fakta yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah kalimat 1. Menela. Kalimat nomor 1 itu fakta atau bukan? Kenapa? Belum terjadi. Oh iya, ada kata akan, betul. Berarti pilihan yang ada kata-kata angka satunya kita buang ya. Kalimat nomor 2. Kalimat nomor 2 itu fakta atau opini ulum? Fakta, Miss. Fakta, kenapa? Karena ada angka. Ada angka. Datanya. Ada data ya, data berupa angka. Kalau misalkan Indonesia adalah penghasil utama minyak sawit mentah dengan produksi yang sangat banyak. Nah, kalau seperti itu baru berubah menjadi opini. Kenapa? Karena ada relatif. Nah, banyak itu menurut satu orang dan orang lain mungkin berbeda. Nah, itulah yang perlu kita perjelas berapakah banyaknya. Nomor 2, fakta. Berarti nomor 3 ini kira-kira fakta atau opini ya? Mas Satria? Opini? Buktinya apa? Nggak ada data. Terus? Ada penilaian pribadi kah? Oh ya, tadi yang belum dimunculkan itu kalau opini itu ada penilaian pribadi gitu ya. Ada pendapat pribadi. Selain tidak ada data, apa lagi? Itu aja. Ini ada kata menarik ya. Menarik itu sifatnya relatif, berupa pendapat pribadi seseorang. Maka ini adalah opini. Berarti jawabannya 2 dan 4 ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Ini ada sebuah teks. Teks apakah ini namanya? Irfan? Ini teks apa namanya? Ya jangan dialog itulah. Dialog itu kan sifatnya umum. Di teks anekdot ada dialognya. Teks drama ada dialognya. Negosiasi juga ada dialognya. Anekdot. Anekdot itu cirinya bagaimana, Nak? Apakah semua yang ada cerita dan dialognya itu langsung kita sebut sebagai anekdot? Apa yang membedakan dialog di anekdot dengan teks di drama, dengan di negosiasi itu berbeda? Ada humornya, betul. Anekdot sering kali mengandung humor. Terus? Menyindir. Ya, betul. Tujuannya anekdot itu untuk menyindir. Nah, ini kan ada humornya ya. Lalu bedanya antara teks humor dengan teks anekdot apa? Mungkin dari tujuannya ya. Tujuannya kalau anekdot untuk apa? Tadi menyindir. Kalau humor untuk apa? Untuk lucu-lucuan, untuk hiburan saja ya, tidak ada
pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah teks humor. Tapi kalau di teks anekdot ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Nah, ini soalnya tentang interpretasi. Interpretasi itu adalah pemaknaan, tafsiran. Pesan apa yang bisa kita ambil dari teks ini gitu. Jadi tidak hanya sekedar apa isi dari teks ini, tidak, tetapi apakah sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pengarang gitu melalui anekdot yang dibuatnya itu. Kira-kira apa pesannya? Karena ini adalah teks anekdot, berarti harus kita kaitkan dengan tujuannya, kan untuk menyindir. Nah, sindirannya itu apa? Nah, baru kita ambil intinya apa gitu. Kita tafsirkan apa. Kalau dari dialog ini kira-kira yang disindir siapa sih? Bupatinya apa satpamnya? Bupati. Kenapa kok bupatinya itu disindir? Salah perintahnya. Nggak jelas perintahnya. Oh gitu ya. Berarti di sini yang ingin disampaikan adalah bahwa seseorang itu kalau ingin memberikan instruksi, harus memberikan perintah, harus jelas gitu. Dan harus melihat siapa yang diperintahkan. Konteksnya dengan siapa. Nah kan ini bawahnya itu adalah satpam ya. Disuruh mengukur tinggi ya. Mungkin kalau suruh mengukur saja satpamnya akan menurunkan tiang benderanya, kemudian diukur panjangnya. Tapi karena di sini ada kata tingginya, maka yang namanya bawahan ya mungkin kan dia mau tidak mau harus menuruti perintah atasan bahwa yang diminta adalah tingginya gitu, maka mengikuti perintahnya. Kalau dia menggunakan perintah yang benar, perintah yang tepat, maka satpam juga akan melakukan hal yang tepat dan aman gitu. Nah kalau kalian lihat, pernah nggak sih lihat ada orang memanjat tiang bendera gitu? Tiangnya kan kecil gitu ya. Hah? Paling memanjat pohon pinang. Kalau tiang bendera itu kan kecil. Kamu pernah lihat di mana, Mam? Tapi pernah sekali itu kan kalau kan ada manualnya. Nah, terus di situ kalau tarinya kekencangan belum ditarikin tuh yang satunya di atas sana. Sampai itu disuruh naik. Maksudnya gini. Apa naik? Gerak naik. Soalnya nggak bisa diturunin. Berarti kan itu bukan manjat, Mam. Ya kan terpakai, kan maksudnya begini kan. Misalkan kamu sama Irfan. Kamu gimana? Kan kalau misalnya nggak bendera, kan harus bendera siap. Saya kan diikat. Jadi dia nggak lihat terus. Imam malas menjelasin. Nah, terus, Mam? Ya enggak, saya perlu penjelasan kamu, Mam. Terus, Mam? Ini udah nih. Kan kalau misalnya copot belum dikailin gitu. Nah, itu tuh ketarik. Ke atas satunya. Ya kan ya teman-temannya kan dia terbawa talinya naik gitu kan maksudmu? Enggak, udah selesai. Sudah selesai. Terus ke satu. Saya kok nyambungnya ketika itu tidak diikatkan, akhirnya yang satu itu kayak ketarik gitu kan, gitu nggak sih maksudnya Imam? Memang gitu kan kalau misalnya gini, yang satunya kan nah itu udah selesai, kalau waktu udah selesai itu yang satunya tuh nariknya kencengan. Waktu benderanya diambil dan dilipat, nah yang satunya belum dikaili, tapi udah ketarik. Terus? Satunya di atas, satunya di bawah. Belum. Kayaknya putus. Biar lurus ini. Kalau nggak ada benderanya, aduh. Itu manjat. Ya soalnya nggak bisa diturunin. Putus. Jadi dipakainya tuh udah dipasak gitu. Nyambung nggak sih kalian? Ya. Apa saya sih yang nggak nyambung? Nyambung. Sedang mengumpulkan seseorang yang tidak menyambung dengan penjelasannya Imam. Oh iya Imam, iya saya apresiasi ya Imam. Imam nangis. Enggak, sedikit. Tapi kan ini memang hal yang nggak lumrah ya. Orang memanjat tiang bendera, mungkin ingin menangkap benderanya gitu kan, Mam, maksudmu, Mam? Enggak. Bukan juga. Jadi
kalau misalnya bendera kan ada kayak sakitannya gitu. Itu. Iya. Kan biasanya kan disambungin ini. Nah, waktu itu tuh bukan disambungin, tapi udah ditarik. Jadi kan tarik ini kan. Sebelah kanan kan langsung naik. Naik gitu. Ketika trollnya itu nyangkut. Orangnya nyangkut. Kailnya nyangkut. Ini kan konteksnya orang memanjat tiang bendera gitu loh, Mam. Iya. Harga nyangkut itu. Akhirnya dia naik mengambil. Oh gitu. Ya, Mam, ya, Mam. Memanjat karena, oh ya itu pernah ada ya itu ya. Iya. Tapi bukan hal yang umum ya. Ngapain kita manjat-manjat tiang bendera? Oke, kalau begitu interpretasinya apa? Yang mana? Kalau saya kasih pilihan ya, biar cepet ya. Antara B dan D, itu kira-kira yang betul yang mana? Interpretasinya adalah? Oh, Bupati memberikan perintah yang salah kepada Satpam ya. Nah, harusnya kan memberikan perintah yang tepat, agar Satpam juga melakukan hal dengan tepat, dengan praktis dan efisien, nggak perlu macam-macam tiang bendera. Kalau jatuh kan ya tambah repot nanti, malah tambah biaya mengobatkan si Pak Satpamnya ini gitu kan. Lanjut nomor 3. Istilah. Nah, ini sering sekali muncul di soal-soal UN, tapi sayang kan sudah nggak ada UN ya. Siapa tahu nanti ada, kan sudah nggak pandemi kayaknya habis ini. Yang kasihan itu dulu kakak kelas kalian, 2 tahun di atas kalian. UN kurang 2 minggu sudah bimbel tiap hari, pas mau UN malah di lockdown. Nggak jadi deh. Nah, kalau kalian menemukan hal seperti ini, apa yang kalian lakukan? Kalau kalian nggak tahu artinya apa itu bilateral. Curang. Nah iya, kan ujian nih. Kalian ketemu soal seperti ini, artinya bilateral itu apa kan nggak tahu. Terus apa yang kalian lakukan? Hah? Kok gitu sih? Ada tuh yang buka Google diam-diam gitu. Jadi kalau kita nggak tahu ya kita paling tidak kan harus membaca teksnya ya. Kemudian melihat kalimat atasnya, bawahnya, itu konteksnya mengarah kemana, gitu. Kalau nggak gitu ya kita main logika saja. Ini bilateral. Nah, bilateral itu kan artinya ada kata bi di sini ya. Ini sering kalian temukan di pelajaran biologi. Apa sih artinya kata bi? 2 ya. Lateral itu artinya pihak. Nah, berarti yang betul yang mana ini? Yang ada dua-duanya itu adalah A, D, dan E. Saya ngasih pilihan yang ada kata dua-duanya. A, D, atau E. A, D, atau E. Dari dua belah pihak. Atau sama-sama kedua belah pihak. Ini kalau kita lihat di kamus itu artinya yang A ya. Dari dua belah pihak. Yang itu lebih simpel sih, tapi ada kata dari itu yang kayak kurang gitu loh. Tapi enggak apa-apa deh, kita pilih yang A saja. Kalau sama-sama itu menunjukkan hubungan saling sih. Tapi jadinya agak jauh dari arti aslinya. Nomor 4, ide pokok. Nah, siapa ini yang mau saya tunjuk ya? Naya, ide pokok itu kamu ambil dari apa? Bagaimana cara kamu menemukan ide pokok, Naya? Mana nih Naya nih? Iya, Miss. Iya, bagaimana cara kamu menemukan ide pokok? Di awal. Di awal? Awal apa? Paragraf. Di awal paragraf. Tidak apa-apa, kamu nyalakan saja mikrofonnya, jangan mati nyala gitu. Nanti kepotong-potong terus. Oke. Apakah ide pokok itu selalu ada di awal paragraf? Miss. Ya, Made, kenapa? Abraham?
Soalnya ide pokok itu dibagi menjadi 4, Miss. Ada deduktif, induktif, iteratif, sama campuran, Miss. Campuran. Oke, deduktif itu yang seperti apa? Deduktif itu di kalimat pertama, Induktif? induktif di simpulan, Kalimat terakhir ya, ya, simpulan. Iteratif? di tengah-tengah, Miss. Kemudian campuran? Awal dan akhir. Awal dan akhir. Oke. Itu berlaku untuk paragraf yang memiliki kalimat pokok ya. Nah, untuk paragraf yang tidak memiliki kalimat pokok, maka kita harus membaca dulu, kemudian kita menyimpulkan sendiri. Nah, ada yang perlu saya koreksi dari jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya atau kalimat pokoknya. Untuk yang iteratif itu sebenarnya tidak ada ya. Salah. Maksud saya gini, kita sering menemukan paragraf iteratif dimanapun. Entah itu kalian buat paragraf sendiri, entah kalian membaca teks di mana gitu. Ada buktinya, wujudnya ada. Gitu, tapi itu adalah jenis paragraf yang salah. Karena logikanya begini. Kalau kita meletakkan kalimat utama di awal paragraf, itu kan sifatnya umum. Maka dia perlu dijelaskan oleh kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, kalau kalimat utama itu ada di akhir, berarti ada beberapa kalimat penjelas, kemudian baru di bagian akhir paragraf itu disimpulkan. Nah, itu namanya paragraf induktif. Kalau campuran, berarti kalimat utama yang ada di awal, yang sifatnya umum itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lainnya, kemudian disimpulkan lagi di bagian akhir, dipertegas lagi di kalimat terakhir, itu namanya campuran. Nah, kalau iteratif logikanya gimana? Kalimat utamanya ada di tengah. Dia menjelaskan apa? Atau dijelaskan apa? Atau menyimpulkan apa? Kan tidak tahu kan di sini. Maksud saya gini, iteratif itu memang ada. Kita sering menemukan paragraf itu. Di teks manapun itu sering kita menemukan gitu. Tapi sesuai dengan aturan kebahasaan itu salah. Kalau kita tuh menggunakan paragraf iteratif. Itu karena kan menyalahi aturan. Kalau begitu kenapa ada kata paragraf iteratif? Ya untuk menamai itu karena banyaknya kesalahan yang muncul, maka kita perlu memberi nama itu. Kayak itu saja sih fungsinya. Nama iteratif itu. Gitu. Jadi untuk paragraf yang ada kalimat pokoknya itu hanya ada 3 ya. Bisa argumentasi atau persuasi. Tapi kalau jenis narasi, deskripsi, itu sudah sering saya bahas, itu tidak ada kalimat pokoknya. Semua kalimat itu penting dalam paragraf itu. Maka kalau kita ingin menemukan ide pokoknya bagaimana ya, kalian simpulkan sendiri. Misalkan deskripsi, mendeskripsikan ruang kelas 12.1. Ruang kelas 12.1 berukuran 1, 2, 3, misalkan 7 kali 7 meter. Di bagian depan ada meja guru yang dilengkapi dengan laptop. Kemudian di belakang meja guru ada layar proyektor, layar apa ini namanya? Itulah pokoknya ya. Kemudian di belakang meja siswa ada 2 pasang gorden yang mengarah pada apa itu namanya? Stadion. Apa itu? Gor Pertamina. Kayak gitu loh, pada siang hari anak-anak sering menyalakan lampu karena suasana kelas itu gelap. Lalu mana ide pokoknya? Apakah di kalimat awal? Apakah di kalimat akhir? Apakah di kalimat tengah? Kan tidak. Makanya kita perlu menyimpulkan sendiri dari penjelasan saya. Berarti deskripsi dari ruang 12.1 itu bagaimana gitu. Gitu. Deskripsi ruang 12.1 SMA BSN jangan seperti itu. Itu ya. Nah, kalau kita lihat di kalimat kurang 3 menit. Kalau kita lihat di kalimat paragraf nomor 4, berarti ini ada ide pokoknya. Karena ini jenis paragrafnya apa ini? Ada prediksi. Nah, ini sepertinya argumentasi ya. Gini, argumentasi itu paragrafnya gini, Rek. Kalau sudah menjadi sebuah teks ya, ada eksposisi dulu sebagai pembukaannya, kemudian di bagian akhir berupa argumentasi. Tapi kalau kita membuat sebuah teks
persuasi, teks persuasi itu terdiri dari paragraf eksposisi, ada argumentasinya, pada bagian akhir ada persuasi atau ajakan. Gitu. Nanti deh saya jelaskan lagi. Kira-kira ide pokok dari paragraf nomor 4 ini apa ya? Siapa ini mau jawab? Rehan? Senangannya mateni konco ini. Rehan, silakan Rehan. Dampak negatif pemanasan global. Apa saja dampak negatifnya? Kalau misalkan kamu lihat di sini. Sumbernya penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Terus? Oke. Lebih ke ini ya, penyakit-penyakitnya, kemudian frekuensinya semakin banyak, karena penyakit itu banyak yang meninggal gitu ya. Oke, terakhir, ya 1 menit, nomor 5, waduh, amanat. Apa-apa ya, kita tambah 1-2 menit ya. Siapa ini mau jawab? Kaila mungkin? Amanat. Yang satu bisa enggak? Jangan sampai kita menunggu yang tidak pasti, PHP ini. Pasti. Mungkin ada yang pernah berpengalaman di PHP. Bisa enggak ini? Bisa nggak jadi amanat ini, Kaila? Nanti kalau iya, berikan buktinya apa gitu. Siapanya Kaila apa? Kalimat, kalimat nomor 1 tuh apakah betul bisa jadikan amanat? Tidak. Oke, betul. Nomor 2, harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun dan selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Buktinya mana? Berarti kan di sini ada syukur, ada menjaga hubungan. Hatta, maka beberapa lamanya Masyhudul Haq pun besarlah. Kalakian, maka bertambah-tambah cediknya dan akalnya. Maka suatu hari ada 2 orang laki istri berjalan. Maka sampailah ia kepada satu sungai. Maka dicarinya perahu hendak menyeberang, tiada dapat perahu itu. Maka dinantinya kalau-kalau ada orang lalu berperahu. Itu pun tiada juga ada lalu perahu orang. Maka ia pun berhentilah di tebing sungai itu dengan istrinya. Sebermula adapun istrinya orang itu terlalu baik parasnya. Syahdan, maka kan suami perempuan itu sudah tua, lalu bungkuk belakangnya. Maka pada sangka orang tua itu, air sungai itu dalam juga. Katanya, apa upayaku hendak menyeberang sungai ini? Bentuk bersyukurnya yang mana? Kemudian menjaga hubungan baiknya yang mana? Syahdan itu kalau untuk istilah-istilah yang lama itu sebenarnya tidak ada artinya sih, sama dengan maka yang diulang. Itu hanya untuk menciptakan keindahan bahasanya saja. Bisa berarti macam-macam, bisa berarti kemudian, bisa berarti ketika, bisa berarti lalu, seperti itu. Bisa berarti dan. Ini kan nama di awal dengan huruf kapital. Besarlah. Kalakian, maka bertambah-tambah, maksudnya lama-lama itu loh, kalakian itu. Bukan kelaki-lakian, bukan membahas tentang cowok-cowokan, enggak seperti itu. Baik, kita sudah lebih 2 menit, kita bertemu depan aja ya, Ray ya. Siap. Terus ya seneng itu. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Mam, catat ya Mam sampai nomor 5 ya Mam. Catat sampai nomor 5. Baik, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat timbang. Waalaikumsalam.